Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 11 ingin mempresentasikan dari diskusi kelompok kami yaitu tentang praktik implementasi modal sosial di Denmark dan di Finlandia. Lanjut, perkenalan dulu. Saya Gatot Gamis dari kelompok 11 dengan NIM 33124221133. Dilanjut teman saya. Saya Fitria Maulida dengan NIM 33124220057. Eh, saya Rara Rizka Santri dengan NIM 33124222145. Saya Muhammad Adi Irvianto dengan NIM 33124222125. Baik, di sini saya menjelaskan tentang modal sosial. Apa modal sosial itu? Di sini dari diskusi kelompok kami itu modal sosial adalah serangkaian nilai dan norma informal yang dimiliki bersama oleh anggota suatu kelompok masyarakat, berlandaskan pada kepercayaan, norma, dan jaringan sosial. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Lida Judson Hanifan pada tahun 1916 dan telah berkembang melalui penelitian oleh James Coleman dan Robert Putnam. Modal sosial memfasilitasi kerjasama dan koordinasi dalam masyarakat, berkontribusi terhadap efisiensi sosial dan ekonomi, serta memperkuat hubungan antara individu dalam mempercayai tujuan bersama. Lanjut teman saya. Baik, berikutnya setelah kita mempelajari tentang apa itu modal sosial, di sini juga kami akan menyampaikan tentang pentingnya modal sosial tersebut. Itu yang pertama, modal sosial ini penting dalam memperkuat jaringan. Nah, jaringan sosial yang kuat dapat memberikan sebuah dukungan emosional dan praktis dalam situasi yang sulit, serta dapat membuka peluang baru hingga bisa mendorong inovasi, yakni sebuah pertukaran ide dan informasi dalam jaringan sosial yang akhirnya dapat memicu inovasi dan kreativitas, baik dalam sektor bisnis maupun di sosial. Lalu, pentingnya modal sosial ini juga bisa untuk mengurangi ketidaksetaraan. Modal sosial nantinya dapat membantu mendukung kelompok-kelompok yang terpinggirkan dengan memberikan sebuah akses atau sumber daya serta informasi. Lalu yang ketiga, modal sosial ini juga penting dalam stabilitas sosial. Masyarakat dengan modal yang sosial yang tinggi cenderung lebih stabil dan resilient terhadap krisis. Karena ada sebuah ikatan atau faktor yang kuat yang nantinya antar anggota ini bisa untuk efisien di dalam pengembangan modalnya di suatu negara. Lalu yang keempat, yakni pembangunan ekonomi. Modal sosial dapat meningkatkan efisiensi ekonomi melalui kolaborasi dan pertukaran informasi yang lebih baik. Itu tadi tentang pentingnya modal modal sosial. Dalam materi kami akan menjelaskan materi mengenai Denmark dan juga Finlandia. Berikut ini adalah materi mengenai modal sosial di Denmark. Seperti yang kita tahu, Denmark ini berada di peringkat pertama di dunia dalam indeks sosial kapital dengan warganya yang menunjukkan kepercayaan yang kuat terhadap lembaga dan antar warga negara. Kepercayaan ini didukung oleh welfare states, kebijakan yang inklusif, dan masyarakat sipil yang aktif. Konsep HG di Denmark ini menekankan kebersamaan dan pentingnya interaksi sosial sehingga dapat berkontribusi pada rasa solidaritas dan kesejahteraan kolektif yang ada di negara Denmark. Berikutnya mengenai negara Finlandia akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, setelah kita mengenal model sosial di negara Denmark, sekarang eh, kami akan menjelaskan model sosial di negara Finlandia. Nah, Finlandia ini fokus pada pendidikan yang adil dan setara ya, termasuk bagi imigran. Program integrasi mencakup dukungan linguistik dan pendidikan yang menghargai keberagaman budaya. Finlandia juga menunjukkan komitmen terhadap keadilan gender dalam kebijakan sosial yang memperkuat partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya. Nah, setelah kita mengenal modal sosial di Denmark dan Finlandia, apa sih pelajaran yang kita bisa
terapkan nih untuk Indonesia. Nah, Indonesia ini dapat belajar dari Denmark dan Finlandia mengenai pentingnya membangun kepercayaan sosial dan institusi yang kuat. Kedua negara ini tuh menekankan pada inklusivitas, kesetaraan, dan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam kehidupan sosial dan politik. Nah, untuk memperkuat modal sosial ini, Indonesia perlu meningkatkan transparansi pemerintah, memperbaiki layanan publik, dan mendorong keterlibatan masyarakat sipil dalam pengambilan keputusan. Sistem kesejahteraan yang adil juga dapat dan pemerintah yang terdesentralisasi dapat memperkuat solidaritas sosial dan membangun kepercayaan antar warga. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, next. Baik, setelah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi dan sudah dijabarkan oleh teman-teman saya tadi mengenai modal sosial Denmark dan Finlandia, dapat ditarik kesimpulan bahwa Denmark dan Finlandia menunjukkan bahwa kedua negara tersebut menerapkan konsep welfare state yang kuat, yang mana hal ini berfokus pada kesetaraan, pendidikan, dan integrasi sosial. Bisa kita lihat, jikalau di Denmark, pengeluaran sosial yang tinggi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat memperkuat sebuah jaringan sosial dan kepercayaan dari masyarakat Denmark itu sendiri. Sedangkan di Finlandia, dengan sistem pendidikan yang inklusif dan akses yang merata, hal ini dapat berhasil membangun masyarakat yang terdidik dan kohesif, teman-teman. Dan selanjutnya keduanya ini menunjukkan bahwa model sosial berkontribusi pada kesejahteraan dan stabilitas ekonomi pada negara mereka, serta hal tersebut dapat menurunkan ketidaksetaraan yang terjadi di negara mereka. Next. Oke, baik. Eh, Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 11. Apabila ada kesalahan kata kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.